Hari ini kita masih membahas di materi algoritma dan bilangan bulat. Untuk materi yang kita pelajari hari ini, submaterinya yaitu adalah kriptografi. Ya, kriptografi ini materi terakhir di bab algoritma dan bilangan bulat, dan ini adalah salah satu bentuk aplikasi, salah satu bentuk penggunaan dari teori-teori bilangan bulat yang kemarin-kemarin kita pelajari. Ya, ini adalah salah satu penggunaannya ya. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti secret writing. Sesuai dengan maknanya, secret writing ini berarti ini ya. Ini kriptografi adalah suatu ilmu yang tujuannya adalah untuk menjaga keamanan pesan dengan cara menyandikan pesan tersebut menjadi bentuk lain yang tidak bermakna. Jadi, kriptografi ini membuat pesan, misalnya ada suatu pesan yang kemudian diubah bentuknya menjadi suatu sandi. Sandi di sini tidak harus kayak dalam bentuk lain seperti sandi Morse, bukan seperti itu ya, tapi dia bisa saja dari alfabet ke alfabet lagi, tapi alfabet hasil penyandiannya ini tidak memiliki makna. Sehingga pesan yang bersifat rahasia tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Ya, jadi tujuannya adalah ini, agar pesan yang bersifat rahasia tidak bisa dibaca oleh yang lain, kecuali yang berwenang saja. Nah, pesan yang dirahasiakan ini dinamakan plain text, sedangkan pesan yang hasil penyandiannya adalah ciphertext. Ya. Jadi ini ya, pesan yang dirahasiakan, ini pesan awalnya yang aslinya itu disebut plain text, sedangkan hasil sandinya disebut ciphertext. Kemudian, proses menyandikan plain text menjadi ciphertext itu disebut enkripsi atau encryption. Sedangkan proses mengembalikan pesan dari ciphertext kembali lagi ke plain text itu adalah decryption, dekripsi. Kurang lebih seperti ini ya skemanya. Jadi dari plain text, ini dari pesan awal itu dienkripsi, dilakukan enkripsi oleh kriptografi. Ya, oleh ilmu kriptografi menjadi ciphertext. Dengan menggunakan enkripsi dia jadi ciphertext, akhirnya menjadi sandi ya. Ciphertext ini adalah sudah dalam bentuk sandi, tidak bisa dibaca, tidak seakan tidak punya makna gitu ya. Kemudian, ciphertext inilah yang dikirim ke tujuan yang melalui media-media, bisa apapun ya medianya, yang dimana ciphertext ini karena dalam bentuk sandi dia tidak akan diketahui oleh media yang menyalurkan ya, entah itu media informasi, misalnya kalau melalui WhatsApp juga ada ya, nanti saya tunjukkan contoh bahwa pesan yang kita lakukan di WhatsApp itu sudah terenkripsi. Itu suka ada di ini ya, suka ada keterangannya di WhatsApp. Nyampe di tujuan ciphertextnya, kemudian oleh penerima yang di tujuannya itu dikembalikan ke plain text semula dengan proses dekripsi atau decryption. Contohnya ini, misalnya plain textnya ini, culik anak itu jam 11 siang. Kemudian ini ditransformasi, dilakukan encryption transformasinya ya, berupa enkripsi menggunakan ilmu kriptografi, hasilnya ini ciphertext ini. Nah, ciphertext ini boleh dinikmati oleh siapapun ya, karena toh dia tidak tahu makna ini. Ya, kemudian udah sampai di tujuan, jadi tidak masalah mau melalui media siapapun, apapun ya, entah itu bisa dipercaya atau tidak dalam artian bisa membongkar rahasia ya, karena toh pesannya itu sudah disandikan gitu ya, sudah diubah menjadi tidak bermakna seperti ini. Kemudian sampai ke tujuan, di tujuan itu menggunakan satu kunci yang sudah disampaikan oleh pengirim pesan ya, ini pengirim pesan, agar bisa dikembalikan ke plain text. Ya, prosesnya seperti ini skemanya, kurang lebih. Kalau kita ambil contoh ini misalnya ya, yang ada di WhatsApp, mungkin kalian familiar dengan kalimat ini, pesan yang ada ketika kita mau mengirim pesan pertama kali ke seseorang, biasanya ada keterangan seperti ini ya. Message you send
to this chat and calls are secured with end-to-end encryption. End-to-end encryption. Jadi maksudnya end-to-end itu dari ujung ke ujung itu adalah berupa sandi, berupa hasil enkripsi, ya, berupa hasil enkripsi. Jadi misalnya saya mengirimkan pesan ke si A gitu ya, dari saya itu sudah langsung dienkripsi oleh WhatsApp sehingga sampai ke si A, kemudian di si A itu didekripsi oleh si aplikasi WhatsApp-nya itu. Jadi end-to-end encryption. Jadi selama perjalanan dari pesan dari WhatsApp saya ke WhatsApp si A itu sudah dalam bentuk enkripsi. Sudah dilakukan enkripsi ya. Jadi sudah dalam bentuk ciphertext. Ya, sudah dalam bentuk ciphertext. Enkripsi itu prosesnya ya. Baik, ini aplikasi enkripsi dekripsi. Tadi seperti yang dicontohkan, salah satunya ya, pengiriman data melalui saluran komunikasi. Data encryption on motion. Ya, seperti yang tadi saya contohkan di WhatsApp ya. Pesan dikirim itu dalam bentuk ciphertext. Jadi WhatsApp yang ada di HP kita sudah otomatis membuat ciphertext, melakukan encryption. Melakukan enkripsi terhadap pesan kita. Atau bisa juga selain dari pengiriman data, itu juga bisa penyimpanan data. Penyimpanan data di dalam storage. Datanya itu disimpan pada memori dalam bentuk ciphertext. Bukan dalam bentuk plain text ya. Nih ya, jadi data ditransmisikan dalam bentuk ciphertext. Jadi dikirim atau boleh juga ya, seperti yang contoh dua ini disimpan dalam bentuk ciphertext. Kemudian di tempat penerima jika dibutuhkan ciphertext ini nanti dikembalikan lagi menjadi plain text dengan melakukan decryption. Ini contoh plain text dan ciphertext. Ya, ini ada suatu kalimat. Kemudian dilakukan encryption, jadilah ciphertext. Seperti ini. Ini kan sudah tidak bisa dibaca maknanya ya, sudah tidak terlihat pesannya. Ya, walaupun kalau misalnya kita bandingkan, kita seakan-akan bisa tahu bahwa misalnya garis miring ini mewakili spasi dan seterusnya ya. Tapi kan ini kita karena melihat plain text-nya ya. Tapi kalau orang hanya melihat ciphertext, yang ini tidak dilihat, yang plain text-nya gitu ya, maka ini benar-benar menjadi pesan yang tidak bermakna. Nah, ini ya, serba-serbi kriptografi. Jadi ini asal-muasalnya kriptografi ini digunakan pada permulaan tahun 400 sebelum Masehi. Ini di Yunani ya, oleh tentara Sparta. Nah, kriptanalis ini merupakan ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Jadi memang ketika kita mengirimkan ciphertext, di tempat penerima itu harus ada kuncinya untuk membongkar ciphertext itu agar bisa didekripsi untuk mendapatkan kembali pesan awal, yaitu plain text. Ya, jadi pasti ada kuncinya. Nah, kriptanalis ini untuk membongkar ciphertext tanpa menggunakan kunci yang sesungguhnya, tanpa mengetahui kunci, alias dia jadi pembobol pesan ya. Jadi mencuri pesan itu, mencuri pesan dalam bentuk ciphertext tanpa mengetahui kuncinya. Jadi kriptanalis ini adalah kebalikan dari kriptografi, kriptanalisis ya. Jadi kalau kriptografi itu kan tujuannya adalah untuk menyandikan. Nah, kalau yang ini justru untuk memecahkan sandi tanpa kunci. Sedangkan kalau kriptografi itu menyandikannya, membuat sandinya itu menggunakan kunci ya. Pelakunya dikenal dengan sebutan kriptanalis. Kemudian ini kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis sekaligus. Ya, jadi kriptografi itu tadi yang untuk membuat sandi dari plain text jadi ciphertext dan juga mengembalikan menjadi plain text lagi menggunakan decryption. Itu sudah sepaketnya kriptografi. Tapi kalau kriptanalisis itu khusus untuk memecahkan ciphertext saja. Ya, yang biasa digunakan untuk pencuri informasi ya. Mencuri informasi yang dibuat sandi itu dipecahkan oleh kriptanalis, disebutnya kriptanalis. Seperti itu ya kriptografi. Ini mungkin kalau untuk di film-film science fiction banyak menggunakan ini ya. Banyak menggunakan keilmuan ini tanpa kita sadari.